Assalamualaikum This meeting is warahmatullahi being recorded. wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 Supervisi Pendidikan, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan di era disrupsi. Anggota dari kelompok kami yakni yang pertama Rizka Aprilia Tinisa dengan NIM 204-22020, kemudian Gemilang Putra Mutuahmiko dengan NIM 204-22031, dan saya sendiri Rahmadina Rahayu 204-22032. Next. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi dalam pendidikan. Menurut Tom Kuchal tahun 1999, teknologi pendidikan merupakan penelitian dan aplikasi ilmu perilaku dan teori belajar dengan menggunakan pendekatan sistem untuk melakukan analisis, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan penggunaan teknologi untuk membantu memecahkan masalah belajar dan kinerja. Tujuan utamanya adalah pemanfaatan teknologi untuk membantu memecahkan masalah belajar dan kinerja manusia yang membawa data atau suara dan video. Dalam definisi ini dijelaskan bahwa pada dasarnya terdapat dua komponen utama, yakni teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi komputer yakni teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu teknologi yang berhubungan dengan perangkat komunikasi jarak jauh seperti telepon, faksmil, dan televisi. Kemajuan ilmu dan teknologi informasi telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat di Indonesia dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya. Keberadaan dan peranan teknologi informasi ini dalam sistem pendidikan telah membawa era baru perkembangan dunia pendidikan. Tetapi perkembangan tersebut belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan dunia pendidikan. Hal ini disebabkan masih ketertinggalannya sumber daya manusia yang kita manfaatkan sebagai teknologi informasi dalam proses pendidikan tersebut. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Internet sebagai anak kandung dari teknologi informasi menyimpan informasi tentang segala hal yang tak terbatas, yang dapat digali untuk kepentingan pengembangan pendidikan. Dengan internet, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Keberadaan teknologi informasi bagi dunia pendidikan berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pembelajaran baik secara searah maupun interaktif. Pemanfaatan teknologi informasi ini penting mengingat kondisi geografis di Indonesia secara umum berada pada daerah pegunungan yang terpencar ke dalam banyak pulau-pulau. Dengan adanya teknologi informasi ini, kemungkinan diselenggarakannya pendidikan jarak jauh, sehingga memungkinkan terjadinya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah bumi Indonesia, baik yang sudah dapat dijangkau transportasi darat maupun yang belum dapat dijangkau dengan transportasi laut. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan mempunyai arti penting, terutama dalam rata pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Next. This meeting is being recorded. Era disrupsi dan globalisasi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disrupsi didefinisikan hal tercabut dari akarnya. Jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari, disrupsi adalah sedang terjadi perubahan fundamental atau mendasar, yaitu evolusi teknologi yang menyasar sebuah celah kehidupan manusia. Globalisasi merupakan proses di mana hilangnya sekat-sekat atau batas-batas antar negara dalam setiap aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dengan begitu, dapat kita pahami globalisasi menjadikan orang melebur menjadi satu dengan semua orang di berbagai belahan dunia. Globalisasi telah mempersatukan dunia dalam satu komunitas perkampungan dunia atau global village. Persatuan manusia dan peradabannya dalam perkembangan dunia itu hampir mencakup seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, aspek politik, aspek pendidikan, aspek kebudayaan, aspek keagamaan, aspek pengetahuan, dan informasi globalisasi. Aspek-aspek ini akan dan telah mempengaruhi pergaulan kehidupan manusia baik dalam skala lokal seperti antar pribadi, keluarga, dan masyarakat, bahkan dalam skala yang lebih luas seperti antar budaya, agama, profesi, dan bahkan antar. Oke, selanjutnya manfaat teknologi dalam pendidikan di era disrupsi. Pertama itu sebagai alat pengelola pengetahuan. Dokumen elektronik, buku elektronik, dan sejenisnya kian hari kian berkembang. Popularitas dan kecanggihannya pun makin cepat menyebar berkat dukungan teknologi komunikasi. Pada saatnya orang tidak akan lagi dibebani oleh tumpukan kertas yang tebal-tebal, yang memakan tempat, tenaga, dan waktu untuk memelihara dan menggunakan sumber informasi sejumlah pengetahuan. Oleh karena itu, sekolah masa depan akan hemat dan mengurusi sumber-sumber pengetahuan. Kemudian, yang kedua yaitu sebagai alat pembelajaran. Bagaimana pembelajaran dibantu oleh berbagai aplikasi software teknologi informasi. Di antara yang sudah berkembang adalah merupakan perangkat pemecahan masalah, perangkat simulasi, perangkat tutorial, dan perangkat drill. Masing-masing perangkat memiliki keunggulan dalam mata pelajaran di sekolah. Perangkat pemecahan masalah dapat digunakan untuk melatih siswa dalam pengambilan keputusan. Sedangkan perangkat simulasi dapat digunakan untuk mewakili situasi yang sulit dan berbahaya. Padahal, ada kalanya situasi-situasi tersebut amat penting untuk pembelajaran, bukan saja sulit dan berbahaya jika situasi real ditempuh, tapi juga harus dibayar dengan mahal. Maka pengambilan manfaat yang kedua dari teknologi informasi ini adalah merupakan alternatif yang pantas. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat pengelola usaha. Usaha lembaga pendidikan lebih merupakan proses dan tugas-tugas yang dalam kesehariannya harus terus berlangsung. Pada era yang kian kompetitif, melaksanakan proses dan tugas-tugas akan makin dirasakan sebagai beban yang berat. Kecepatan, ketepatan, dan kualitas dalam proses dan tugas tersebut sangatlah dibutuhkan dan harus terus ditingkatkan agar lembaga pendidikan mampu dan memiliki daya kompetisi yang tinggi. Pengelolaan berbagai bidang garapan di sekolah seperti personil, peserta didik, kurikulum, keuangan, dan sarana prasarana pada dasarnya merupakan gugus-gugus proses dan tugas yang dalam keseharian mau tidak mau harus berjalan simultan di sekolah. Dalam pada itu, syarat dengan sejumlah putusan-putusan yang harus diambil oleh masing-masing orang yang terlibat dan berkepentingan. Agar putusan pada setiap lini dapat dibuat dengan efektif, maka daya dukung informasi pada semua bidang garapan dan untuk setiap kebutuhan putusan menjadi suatu yang mesti adanya. Kemudian yang terakhir sebagai alat pengkajian. Ada kalanya kajian matematis, statistik, dan sejenisnya juga menjadi bagian dari yang harus dilakukan dalam proses persekolahan. Analisis, penilaian hasil belajar,
penelitian tindakan kelas yang dilakukan guru-guru, prediksi perencanaan sekolah adalah merupakan di antara contoh kegiatan yang melibatkan kajian matematis dan statistik. Kemudian kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangan pendidikan di era sekarang dalam pembelajaran, selain membantu siswa dalam belajar, juga memiliki peran yang cukup berpengaruh bagi guru, terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan memperkaya kemampuan mengajarnya dan meningkatkan kualitas produk dan layanan, mempercepat dan mengefektifkan proses belajar dan mengajar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar dan mengajar, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas dan pendidikan di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.